Setiap hari latih diri, pantang mundur terus maju. Halo teman-teman, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat. Perkenalkan, nama saya Antonius Trianto. Dalam kesempatan ini saya akan belajar bersama dengan teman-teman pada mata pelajaran Teknik Pemesinan Bubut di kelas 11. Kesempatan ini kita akan mengambil topik perlengkapan mesin bubut. Maka apa yang akan kita pelajari akan mengacu pada materi silabus. Untuk materi yang ada di silabus kita mengambil KD.1 dan 4.1, yaitu secara khusus pada indikator pencapaian kompetensi 3.1.4 dan 4.1.4, yaitu mengklasifikasikan perlengkapan mesin bubut atau menunjukkan perlengkapan pada mesin bubut. Mari kita lihat sebelumnya beberapa mesin bubut yang akan digunakan oleh kelas 11. Yang pertama, ini ada mesin bubut dengan merek Colchester Master. Mesin ini mesin buatan Inggris, berada di Kolese Mikael sejak tahun 1980. Mesin ini masih dalam kondisi normal. Untuk berikutnya ada mesin bubut dengan merek M300. Ini mesin Cina, sejak digunakan di SMK Mikael sekitar tahun 2009 dan kondisinya saat ini masih normal. Yang ketiga, ini ada mesin bubut dengan merek Shenyang. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih besar dibanding mesin Master dan M300. Mesin ini mesin buatan Cina yang mulai dipakai di SMK Mikael dalam kondisi baru sejak tahun 2004. Selanjutnya, mesin bubut Rekindo. Mesin bubut ini memiliki ukuran hampir sama dengan mesin bubut Master. Dari lihat namanya, ini merek Indonesia, yaitu merek yang dimiliki oleh SMK, yaitu Rekayasa Indonesia, disingkat Rekindo. Sebagian item atau komponen-komponen kecil dibuat di SMK Mikael yang meliputi tool post dan tool holder, kompon sled, tailstock. Ini dibuat di SMK Mikael. Komponen yang besar seperti bed, terus cak dan headstock yang ada di sini itu dibuat di Taiwan. SMK Mikael mengimport tidak 100% jadi, dan yang membuat beberapa komponen adalah siswa-siswa kelas 12 dengan penugasan kelompok, yaitu dengan tugas akhir. Dan kita cukup bersyukur siswa teman-teman SMK Mikael kelas 12 berhasil membuat komponen yang presisi dan bisa terassembling serta bisa digunakan secara presisi. Berikutnya, mesin bubut dengan merek Crispo. Ini juga buatan Cina. Ini ukurannya kurang lebih sama dengan Master dan Rekindo. Ini selesai diinstal, bisa digunakan normal awal tahun 2020. Ini mesin yang paling baru. Terus yang terakhir, mesin bubut Airnot. Ini sejak tahun
80-an, hampir sama dengan mesin bubut master. Mesin ini juga buatan Eropa, kondisinya masih stabil dan masih presisi. Ini ada 6 jenis merek yang kita miliki untuk mesin bubut. Jumlahnya ada mesin Colchester Master 5, M300 ada 3, mesin bubut Shenyang ada 5, mesin Rekindo ada 4, mesin Crisbo ada 2, mesin Elnot ada 1. Berarti jumlahnya di sini 5 tambah 3 tambah 5 13, ditambah 4 ini 17, ditambah 3 ini ditambah 2 ini berarti 19, tambah 1 berarti 20. Jadi siap kita gunakan TIG 20 mesin. Itu untuk fasilitas yang akan dipakai oleh siswa kelas 11. Terutama untuk kelas 11 awal akan fokus ke mesin bubut Colchester Master, M300 dan Rekindo. Nanti untuk jam lebih akan menggunakan mesin yang ukurannya lebih besar dan variasi yang berbeda. Nah, ini yang akan kita gunakan. Oke, sekarang ada pertanyaan. Perlengkapan mesin bubut itu apa? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini perlengkapan mesin bubut itu merupakan alat bantu atau alat pendukung yang dapat digunakan untuk memperlancar proses pembubutan. Jadi, bisa menyebutkan alat bantu atau menyebutnya alat pendukung. Nah, nanti apa saja yang termasuk alat bantu atau alat pendukung. Nah, di sini alat bantu antara satu mesin bubut dengan mesin bubut yang lain sebenarnya hampir sama. Baik mesin bubut Master, M300, Shenyang, Rekindo itu kurang lebih mirip, hampir sama. Hanya ada penyesuaian bentuk dan ukuran. Sebagai contoh, ada kunci cak. Untuk caknya yang Shenyang itu ukurannya lebih besar, maka kuncinya juga bentuknya akan lebih besar dibanding mesin master. Nah, itu salah satu contoh saja. Nah, kita lihat apa saja untuk perlengkapan mesin bubut. Yang pertama, di sini kita lihat ada bentuk alat bantu yang ini, alat bantu dari kiri terus semakin besar, terus dari sudah paling besar di tengah, nanti ke kanan akan semakin runcing. Nah, tirus yang di sebelah kiri dan sebelah kanan itu berbeda. Karena itu bentuknya tirus, pasti nanti akan berpasangan. Nah, ini namanya dead center. Jadi untuk dead center ini, ujung yang sebelah kanan bentuknya lancip. Ini berfungsi untuk menumpu benda kerja yang permukaan sudah berbentuk lubang, dengan lubang bentuknya dengan alat center drill. Terus untuk yang taper sebelah kiri, ini nanti akan berpasangan dengan centering bush. Ukuran taper menyesuaikan dengan perlengkapan pada mesin bubut. Nah, centering bush ini nanti ada alat tambahan lagi, kita lihat bersama. Centering bush seperti ini, kita lihat dia berlubang, semakin ke dalam itu semakin kecil tirus. Nah, karena itu berpasangan dengan dead center. Contoh gambar yang di sebelah kanan panah itu contoh hasil setelah dipasangkan antara left center dan dead center.
kita lihat juga bagian luar dari centering bush juga bentuknya tirus. Ini nanti akan berpasangan dengan spindle mesin. Untuk berikutnya ada namanya lead dog. Lead dog ini nanti akan berpasangan dengan benda kerja. Jadi lead dog tengahnya ada berlubang dan sebelah kanan ini kita contohkan yang sudah menjepit benda kerja. Jadi lead dog ini ukurannya bervariasi menyesuaikan dengan diameter benda kerja. Jadi lubangnya itu nanti akan bervariasi. Berarti ukuran lead dog juga kalau bendanya besar, maka lead dog juga akan semakin besar juga. Fungsinya adalah menjepit benda kerja agar tidak selip saat penyayatan. Nah, ini karena bervariasi tadi menyimpannya di kamar alat. Terus ada yang namanya driver plate. Driver plate ini tengah berlubang. Lubangnya ini pasti nanti akan menyesuaikan dengan ukuran diameter luar dari centering bush. Karena centering bush nanti akan masuk di dalam driver plate. Terus contohnya di driver plate ini akan dipasang pada spindle seperti contoh yang di sebelah kanan. Di dalamnya yang terlihat di situ ada dead center yang sudah berpasangan dengan centering bush. Contoh pemasangan. Terus kita lihat juga di bagian terluar itu ada baut menonjol. Itu fungsinya untuk mendorong lead dog. Jadi fungsinya adalah driver plate ini membantu pemegangan benda kerja agar benda kerja dapat ikut berputar mengikuti spindle, yaitu saat pemasangan atau penjepitan benda kerja dengan proses between center. Nah, ketika between center ini kita lihat gambar paling bawah itu proses mulai dari kiri itu ada alat bantu driver plate, di dalamnya nanti ada centering bush dan dead center menumpu benda kerja dipegang oleh lead dog, dan lead dog ini didorong oleh baut yang ada di driver plate. Nah, supaya tidak jatuh, maka benda kerja di ujung satunya ditumpu dengan alat bantu lagi yang namanya left center. Left center ini ujungnya sama dengan dead center. Hanya perbedaan left center ini, ujung yang lancip dengan ujung sebaliknya ini bisa berputar sendiri-sendiri karena di tengah-tengah ada bearingnya. Tetapi kalau dead center dari ujung sebelah kiri sampai ujung sebelah kanan yang lancip itu menyatu. Itu salah satu perbedaan left center dan dead center. Left center ini berfungsi untuk menumpu benda kerja yang permukaannya sudah dibuat lubang dengan center drill, dan ujung sebaliknya berpasangan dengan tailstock. Nah, dari kelima alat, dead center, centering bush, lead dog, driver plate, dan left center, ini biasanya digunakan bersama-sama saat pemegangan atau penjepitan benda kerja dengan metode between center. Mesin yang kita pakai di sini adalah mesin master dengan RPM 770 serta fitting 0,03 dengan settingan yang sudah kita buat seperti ini. Setelah itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah cak di cak ini. Cara pemasangannya cukup mudah. Hanya ini pertama kita dasarkan terlebih dahulu. Kemudian, nah, kita memasangnya dengan mengurutkan nomor ini. Nomor ini ada nomor di sini kan. Nah, kita memasukkan nomor-nomor itu sesuai dengan angka yang ada di sini. Ya, angka yang ada di situ.
menggunakan kunci cak. Seperti ada di gambar di bawah ini. Kita lanjut untuk berikutnya. Tadi metode penjepitan dengan pin center, alat bantu yang digunakan. Sekarang ada penjepitan benda kerja. Ini ada yang namanya cak. Cak ini digunakan untuk istilahnya bisa menjepit, bisa memegang, bisa mencekam, bisa mengikat untuk pada saat pembubutan. Jadi menjepit benda kerja pada saat pembubutan. Ada beberapa cak yang nanti akan kita gunakan saat mengikuti praktek. Yang pertama di sini namanya universal trijo cak. Digunakan untuk menjepit benda kerja yang bentuknya silindris. Kenapa dinamakan universal? Karena ketika ini lubang pemutarnya, nanti ada kunci cak yang bisa memutar. Ini ketika kita putar 3 rahang, 1, 2, 3 ini akan bergerak bersama-sama. Dengan bergerak bersama-sama ini ketika sekali muter, ketika mau memperbesar, nah nanti akan ketiga-tiganya akan mengarah keluar semua. Untuk yang berikutnya ada four-cut trijo cak. Ini sama-sama trijo cak, berarti ada 3 rahang. Di sini kalau ada 3 rahang berarti ada 3 alur yang nanti sebagai tempat untuk memasang jol atau rahangnya. Nah, four-cut ini sebenarnya hampir sama dengan universal, akan bergerak bersama-sama. Cuman ada memiliki perbedaan di sini. Kita lihat ada titik kecil yang ada di muka cak ini namanya pin indikator. Jadi pin ini yang nanti akan menunjukkan bahwa itu penjepitannya benar atau tidak. Nah, untuk bagaimana menggunakan nanti kita lihat video di materi berikutnya terkait khusus bagaimana menggunakan cak, baik memasang, mengencangkan maupun nanti melepas. Nah, ini ada yang cak yang sedikit agak berbeda, namanya independent cak. Independent cak ini yang pertama, ini jumlahnya ada 4. Sebenarnya yang universal tadi itu ada yang jumlahnya 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Cuman bedanya adalah yang tadi universal, ini independent. Kalau independent ini masing-masing jol akan bergerak sendiri-sendiri. Jadi jol atau rahang, kita nyebutnya sama, itu akan bergerak satu persatu. Maka di sini ada ujungnya ada pemutar sendiri-sendiri. Di sini nanti ada tempat kunci yang akan menggeser jol. Nanti jol yang lain juga ada tempat pengaturnya sendiri. Nah, ini fungsinya untuk menjepit benda kerja berbentuk tidak silindris atau tidak beraturan. Ini sangat cocok karena bisa kita atur sendiri-sendiri, tidak bergerak bersama-sama. Sekaligus juga dapat menjepit benda kerja yang akan dibuat bentuk esentrik. Nah, setelah kita memastikan benar dan tidak, itu kita biasanya akan ngecek menggunakan dial indikator. Nah, yang terakhir di sini ada fasilitas penjepitan lagi yang namanya faceplate. Ini kita gunakan untuk menjepit benda kerja yang berukuran besar. Sebagai contoh, seperti ada di gambar di sini. Jadi faceplate ini akan nempel pada spindle dan benda kerja akan dibaut atau diklem di faceplate-nya ini. Memang setting agak lama untuk prosesnya di sini. Nanti di
praktek ini kita tidak melakukan ini karena memang jamnya sangat kurang untuk sampai ke faceplate ini. Terus sebenarnya standar atau yang sering kita temui terkait dengan cak itu ada dua jenis yang tadi disebutkan, ada istilahnya cekam sepusat. Nah ini nanti tinggal sebutannya. Ini istilahnya sama dengan universal cak atau ada yang menyebut self centering cak. Seperti yang tadi kita lihat, ada yang 2 rahang, ada yang 3 rahang atau 3 joule 1, 2, 3, ada yang 4 rahang, ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada yang 6 rahang. Itu berbagai macam. Fungsinya nanti juga bermacam-macam. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, cekam akan bergerak bersama-sama menuju ke pusat sumbu. Cak jenis ini digunakan untuk mencekam benda kerja yang benar-benar sudah silindris. Cekam ini ada yang 2 rahang, ada yang 3 rahang, ada yang 4 rahang, ada yang 6 rahang. Dan tidak silindris, ternyata segitiga ya, juga segitiganya segitiga sama sisi, itu bisa menggunakan yang rahang 3. Kalau segi 4 bisa menggunakan rahang 4. Tapi kalau persegi panjang, nah agak susah. Ini harus sama sisi untuk benda yang dicepit. Kalau sudah berbeda, nah maka akan menggunakan cak jenis independent cak, yaitu cekam tidak sepusat. Nah, jadi ciri-cirinya adalah masing-masing rahang bisa bergerak sendiri-sendiri. Cak ini digunakan untuk mencekam benda-benda yang tidak silindris atau tidak beraturan, karena lebih mudah disetel untuk ke sentralnya, dan juga dapat digunakan untuk mencekam benda kerja untuk yang akan dibuat eksentrik. Nah, tipe mencekam benda kerja pada mesin bubut diantaranya yang pertama, kita bisa menggunakan cak yang kita bahas tadi. Bisa juga menggunakan menjepit benda kerja dengan cak center. Apa itu? Benda kerja dijepit dengan cak dan ditumpu dengan left center. Jadi kalau ujung center yang masuk ke tailstock ini namanya left center. Kalau yang masuk ke spindle itu menggunakan dead center. Nah, ini kita pakai ketika bendanya panjang. Jadi kalau di misalnya benda pendek ini cukup dijepit dengan cak. Tetapi kalau sudah panjang, ini akan berisiko kalau tidak ditumpu itu bisa juga nanti lentur. Kalau disayat nanti atau diputar dengan putaran tinggi, benda bisa bengkok. Nah, maka untuk menjaga tetap stabil, maka ini butuh atau tetap tegar ya. Ini bisa ditumpu dengan namanya left center tadi. Jadi kita istilahkan cak dan left center, cak center. Terus yang ketiga ini between center. Oh ini seharusnya between center tadi, ini masih gambar ini masih cak center karena cak left center. Ini hanya bedanya ini saya rubah sekalian. Harusnya left center between center tadi itu seperti ini. Bisa masukkan di sini aja. Nah,
Ini sebenarnya hampir sama yang di sini. Oke. Mohon maaf, ini salah penempatan gambar. Kita lihat lagi. Karena ini panjang, ini juga butuh supaya stabil, tetap tegar, maka ini ada namanya penyangga. Di sini penyangga berjalan. Nanti kita lihat apa detailnya. Jadi ini tengah ini ada penyangga supaya ketika ada penyayatan, ada beban atau gaya yang di tengah ini, benda tidak bengkok. Tapi penjepitannya adalah dengan cak dan ujungnya ditumpu oleh senter, karena namanya cak senter. Nah, di sini between center tadi sebelah kiri dan kanan. Nah, jadi benda ini ditumpu di antara dua senter. Oke. Untuk berikutnya menggunakan collet. Nah, ini yang waktu kelas 10 itu banyak sering menggunakan collet. Ini contoh di mesin Capstan. Mungkin kalau dulu di mesin Simonet. Nah, ini bentuk penjepitan dengan collet. Ada juga dengan faceplate yang tadi jelaskan. Oke, kita lihat berikutnya pelengkapan yang lain yang kita lihat namanya tool post. Ini berfungsi untuk meletakkan tool holder. Nah, apalagi tool holder? Tool post itu di sini. Ini contohnya gambar ini tool post di mesin bubut M300 ini. Ini mesin bubut M300, tool postnya seperti ini. Nanti tool holder masuk di sini. Nah, kita lihat di sini bentuknya ada alur, ini bentuknya V. Nanti tempatnya akan berpasang di sini. Hampir sama sebenarnya di mesin bubut Shenyang. Ini juga bentuknya V. Ada alur V, ekor burung atau dovetail. Ya. Nyebutnya adalah alur dovetail atau alur ekor burung. Hanya ini lebih besar untuk Shenyang, yang M300 bentuknya agak kecil. Kalau untuk yang master bentuknya agak berbeda. Ini karena mesin Eropa ini agak spesial. Ini ada keunggulan, nanti posisi berbagai macam akan mudah diatur. Terus untuk mesin bubut Rekindo tool postnya seperti ini. Ini agak berbeda, bukan V lagi, tapi ya sama V, tapi V-nya banyak, bukan V-nya ekor burung, tapi ada alur nanti di sini pengaitnya, baut pengait di sini yang akan mengunci. Terus yang paling sederhana adalah ini tool postnya mesin bubut Crispo. Jadi pahat nanti akan bisa masuk di alurnya di sini. Penguncinya adalah baut. Nah, kita lihat berikutnya ada tool holder. Nah, tadi tool post itu untuk meletakkan tool holder. Nah, tool holder sendiri apa? Jadi tool holder ini untuk menjepit alat potong yang digerakkan mengikuti eretan. Nah, alat potong nanti posisinya di sini. Nah, tool holder ini nanti akan masuk ke alur di sini. Maka di sini juga alurnya di belakangnya adalah alur V. Kalau yang di sini untuk master ini alurnya juga mengikuti melingkar tapi beralur. Terus yang Rekindo juga sama, ada alur juga. Mesin yang ada alur V. Pahatnya ada di sini semua. Pahat holder ini ada yang lurus, di sini ada V. Fungsinya kalau bendanya itu rata atau alat potongnya itu rata bidangnya, itu cukup dijepit dengan bentuk alur yang seperti ini. Tapi kalau silindris, alat potongnya itu bentuk silindris, maka harus ada V yang ini supaya ketika ditumpu
atau dicepit, karena silindris dia mudah keluar. Contoh kalau silindris dipasang di sini, kita cepit, itu akan risiko bentuk atau alat potong yang silindris itu akan keluar atau terlepas ke sini, terlepas keluar sini. Tapi kalau bentuk V, kita tumpu dari atas, di bawah ini bentuknya V, maka dia akan lepas, akan sulit. Maka akan bentuk V ini cocok untuk benda-benda yang silindris. Nah, ini yang desain ini, desain yang smart juga ini, pinter untuk desainnya, bisa untuk jepit yang rata. Benda yang silindris juga bisa dijepit karena di sini ada bentuk V. Nah, khusus untuk di mesin Crispo tidak membutuhkan tool holder. Karena part bisa langsung dipasang. Simple untuk Crispo, tetapi dalam pemakaian nanti akan lebih mudah di mesin yang ada tool holder dan tool pushnya. Kenapa? Karena nanti naik turunnya ini bisa diatur dengan baut. Pahatnya kurang naik atau kurang turun, itu tinggal di naik turunkan menggunakan baut pengatur ini, adjuster, baut adjusternya. Tapi kalau di sini ini naik turunnya nanti menggunakan ganjel atau plat-plat itu ditaruh di bawahnya supaya naik. Kalau turun platnya dikurangi lagi. Nah, itu yang diimplementasi nanti kita lihat di video ketika mengoperasikan mesin. Yang ke-9 ini ada centering tool. Fungsinya untuk setting kesentran pahat saat dipasang pada tool push. Nah, ini centering tool. Ini letaknya biasanya di atas seretan. Ini untuk ngecek ketinggian ujung alat potong. Nah, bisa dicek di sini. Kurang naik, maka adjuster baut ini bisa kita naik turunkan. Untuk perlengkapan berikutnya, nah, yang pertama, yang ke-10 ini namanya drill chuck, digunakan untuk menjepit alat potong. Yang dijepit nanti antara lain ada twist drill, NC drill, terus ada countersink, ada reamer dan seterusnya. Yang dijepit nanti alat potong yang tangkainya berbentuk silindris, dan penempatan drill chuck ini karena ujungnya ini bentuknya tirus, maka nanti akan masuk ke lubang tailstock atau kepala lepas di sini. Nah, tinggal dimasukkan, nanti ini dijepit. Kalau di mesin bur atau di kelas 10, drill chuck ini sumbunya vertikal, tapi kalau di mesin bubut, proses pembubutan ini posisinya horizontal. Yang berikutnya ada C-spanner. Ini digunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan drill chuck. Jadi ketika menjepit bur ini, misalkan twist drillnya dijepit, kurang kencang, maka bisa kita gunakan kunci C-spanner ini. Terus tadi disebut-sebut ada yang namanya rahang atau jaw, digunakan untuk memegang benda kerja. Rahang ini masuk pada alur yang terdapat di alur chuck. Jadi rahang ini ada, ini satu set, berarti kalau ada 3 ini berarti nanti untuk chuck yang 3 rahang. Kalau ada 4 rahang berarti nanti ada satu set itu ada 4 jaw atau 4 rahang. Nah, dipasang di sini. Berikutnya kita lihat yang ke-13, chuck spanner atau kunci chuck. Kunci chuck ini kunci chuck. Ada yang bentuknya lubang, ada yang bentuknya di sini segi 4. Ini nanti tergantung jenis chuck yang ada. Kalau contoh chucknya seperti ini berlubang, maka kunci chucknya di sini. Nanti kalau kunci chucknya atau bautnya di sini seperti baut, maka butuh kunci chuck yang berlubang. Digunakan untuk mengatur pergerakan rahang.
mengencangkan maupun mengendorkan cak atau jaw. Berikutnya kita lihat ada namanya sleeve. Sleeve ini alat bantu untuk pemasangan aksesoris mesin bubut yang berbentuk konus yang memiliki ukuran bervariasi. Contoh, ini ada yang sleeve-nya kecil, semakin besar. Nah, kenapa misalkan ini tangkainya ini kecil, lubang tailstocknya besar, maka kalau dimasukkan lobok, tidak bisa mengunci, maka butuh sarung supaya tirusnya itu jadi besar. Maka tirus yang ada di drill jack masuk ke lubang sleeve ini. Sleeve yang kecil ini bisa masuk ke sleeve yang lebih besar lagi. Akhirnya menyatu seperti ini. Terus yang berikutnya tool push spanner. Ini sebagai kunci tool push tadi. Ini contoh untuk kunci tool push yang di mesin bubut master. Nanti untuk kunci tool push spanner yang mesin yang lain nanti akan menyesuaikan dengan bentuk tool pushnya. Jadi kuncinya nanti akan menyesuaikan bentuk tool pushnya. Yang ke-16 ini V-block. Nah, karena beberapa tool holder yang di mesin itu ada yang tadi ada yang rata, ada yang sudah ada V-nya. Ini ada tambahan khusus V-block. Jadi digunakan untuk menjepit benda yang memiliki penampang silindris. Jadi kalau tool holder yang di mesin itu tool holdernya di sini rata, ternyata di mesin nggak ada yang bentuknya V, maka kita bisa menggunakan V. Ini diletakkan di sini, berarti bidang bawah V ini nanti akan nempel di dasar alur tool holder. Setelah itu pahat, nah pahat ditaruh di atas V. Setelah itu dimasukkan di sini dan dikunci, berarti ditekan baut dari atas, itu supaya aman. Tapi kalau tool holder sudah ada V, maka kita tidak perlu menggunakan ini lagi. Maka di sini alat bantu ini tidak semua mesin butuh ini, maka kita simpankan di kamarat. Yang ketujuh, square spanner, digunakan untuk melepas menggunakan baut pada tool holder. Nah, contoh di sini. Jadi kepala bautnya ini bentuknya kotak, maka ini butuh kunci square spannernya berlubang bentuknya kotak. Ini penggunaannya. Berikutnya yang ke-18 ada ring end spanner. Nanti selanjutnya double end spanner, mungkin ini tidak begitu asing, termasuk LNG. Nanti ini sebenarnya hampir sama dengan obeng, tapi ini ada perlengkapan khusus di mesin bubut Shenyang itu screwdriver. Ini kuncinya agak besar karena memang baut yang diputar itu cukup besar juga. Ini alat-alat yang sebenarnya menyesuaikan dengan baut-baut yang ada di mesin. Ring spanner 18, berarti ada kepala baut yang memiliki bentuk heksagon 18 mili. Itu sebagai contoh alat-alat yang ada di mesin. Selanjutnya ini yang kita namakan chip hook. Nah, ini yang kita pegang di tangan. Di sini bentuknya L supaya nanti mudah mengait. Ini digunakan untuk memudahkan dalam mengambil chip atau tatal yang panjang. Jadi jangan sampai kalau ketika ada saat penyayatan chipnya panjang terus tidak bisa putus, akhirnya mengganggu proses. Jangan sampai diambil pakai tangan, itu akan berbahaya. Maka kita sediani di sini supaya tangan kita aman. Nanti ini bisa untuk menarik chip yang belum bisa terputus. Nah, yang
Berikutnya ini ada namanya steady rest atau penyangga tetap. Jadi fungsinya untuk menahan benda kerja yang memiliki ukuran relatif panjang. Sebagai contoh tadi ada chuck center dengan benda yang panjang, resiko tadi lentur, maka butuh ada penopang di tengah. Bagi contoh di sini, kalau ini benda besar mungkin tidak lentur sebenarnya kalau di sini, tapi ini supaya bisa juga membantu menahan beban dari benda besar. Kalau hanya ditumpu nanti ujung lubang life center ini nanti akan bermasalah, maka butuh penopang di sini. Nah, penopang tetap berarti di sini akan diklem di bed mesin, kondisinya diam, dan supaya tidak selip ini namanya di sini nanti tidak luka, maka sebenarnya di ujung-ujung yang nanti bersinggungan dengan benda kerja ini biasanya terbuat dari bahan yang lunak ataupun nanti ada bentuk bearing yang bisa ikut berputar supaya tidak merusak permukaan benda kerja. Berikutnya steady rest atau penyangga tetap. Apa itu penyangga? Mohon maaf, salah ketik. Ini bukan penyangga. Ini salah ketik di sini. Ini bukan steady rest tapi follow rest atau penyangga berjalan. Fungsinya sama, cuman penempatannya di sini berbeda. Kalau follow rest ini tempatnya ini menempel di eretan, jadi ada dua baut. Ketika pahat berjalan atau eretan berjalan, follow rest ini akan ikut berjalan. Tapi kalau steady rest ini menumpu pada bed mesin. Jadi kalau ketika pahat atau eretan berjalan, ini akan tetap atau steady di tempat pada saat dikunci. Nah, itu perlengkapan untuk mesin bubut. Nah, demikian kita belajar bersama beberapa perlengkapan bubut yang kita sediakan di sekolah.